Salam olahraga, pemirsa muda, kembali lagi sama saya Dika. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di dalam acara yang kita tunggu-tunggu setiap hari Jumat. Velo, apa kabar? Sebuah acara talk show menarik membincangkan masalah dunia sepeda. Kita bahas di segi yang fenomenal dan juga di luar nalar. Wah, seru banget acara ini. Dan acara ini dipersembahkan oleh Jakarta International Velodrome. Saya buka dulu ya maskernya. Oke, berbicara mengenai masalah saat ini kita tahu bahwa situasi sedang dalam keadaan PSBB transisi. Tentunya banyak sekali teman-teman kita yang saat ini mengalami dampak perekonomian terutama. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada juga yang harus kena potongan dari penghasilan. Dan ini sangat ujian bersama dan seluruh dunia merasakan ini. Tapi di satu sisi ada satu fenomena yang sangat menarik, di mana kesempatan ini, momen ini banyak sekali orang-orang yang beralih memiliki hobi yang bersama-sama mereka mencintai, namanya aktivitas bersepeda. Nah, teman-teman, ternyata bersepeda itu tidak hanya untuk sekedar olahraga atau hobi saja, tapi olahraga bersepeda pun bisa menghasilkan uang. Bingung kan gimana caranya bisa menghasilkan uang? Nah, di sini saya akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh milenial. Dia berkecimpung di bidang sepeda, tapi dia bisa mengkaryakan orang-orang yang hobi bersepeda untuk menghasilkan uang. Kita akan ngobrol dengan narasumber kita. Tentunya penasaran kan siapa narasumbernya? Yuk kita saksikan video yang satu ini. Oke, selamat malam Bung Samikin. Selamat malam Bung Samikin. Bisa mendengar suara saya Bung Samikin? Halo Bung Samikin. Halo malam. Yes, malam iya. Mas. Oke, selamat malam, sehat kabarnya Bung Samikin. Boleh di spotlight kameranya Bung Samikin biar kita bisa lihat sama-sama. Oke, siap, boleh. Oh, you cannot start. Masih di disable, Mas? Disable. Dari host. Oke, host boleh tolong nyalakan videonya atau mungkin manual Bung Samikin. Iya, bagaimana? Oke. Halo. Kita pengen ngeliat. Nah, ini dia, mantep, ganteng banget. Ini kayak di mana? Bung Samikin apa kabar? Gimana kabarnya? Baik Mas, alhamdulillah baik. Oke, Bung. Baik Bung. Ini kan fenomena lagi PSBB transisi ya. Jadi kita harus bersepeda juga dengan menerapkan protokol yang berlaku. Nah, terus Bung, di dalam situasi ekonomi yang sulit saat ini ya, banyak teman-teman yang terdampak, apalagi dalam industri pariwisata, terutama tuh teman-teman ya, seniman, musik, itu semua kena dampak. Nah, tapi yang unik nih dari Bung Samikin, kenapa Bung Samikin sampai bisa kepikiran dan juga bisa sampai teman-teman ini yang bisa bersepeda bisa menghasilkan uang. Tentunya mau dong, semua orang mau menghasilkan uang dengan cara bersepeda. Boleh ngobrol nggak sih Mas? Kita gimana sih sebenarnya? Boleh. Apa sih Kami Antar Jakarta itu, Mas? Kapan Kami Antar Jakarta itu berdiri? Kami Antar Jakarta. Jadi Kami Antar sendiri sebenarnya udah ada. Kalau aku pribadi ya dari 2014 udah mulai. Jadi dulu 2014 udah mulai sendiri sebenarnya. Cuman baru kepikiran buat ngebentuk si Kami Antarnya tahun 2017. Oke, 2017 ya, udah lama juga sebenarnya Mas ya. Jadi bukan baru. Iya.
Bukan instan. Sudah lama. Iya, sudah lumayan lah, hampir 5 tahun ya. 4 tahun, hampir 4 tahun. Kami antara sendiri. Jadi ya dulu kan berawalnya kita dari komunitas kan. Terus kayak apa, bosen aja gitu. Terus kayak cuman sepedaan kayak sambil dijadiin nyari duit seru kayaknya ya gitu kan. Jadiin duit tambahan gitu. Karena ngeliat gue ngerasa keren aja dulu kayak sepedaan, yang lain pakai mobil, cuman gue doang sendiri yang ada di daerah Sudirman, daerah Senayan kayak gitu-gitu. Terus sampai akhirnya ya udah kita mulai coba kembangin si Kami Antar ini gitu. Bung Ikin, saya mau nanya Bung Ikin, sebenarnya Ya. siapa sih founder, penemu yang punya ide ini, sebenarnya siapa awal mulanya? Awalnya aku berdua, aku sama Kevin, ada temenku Kevin. Kemudian lalu mulai masuk salah satu temenku juga namanya Nanda, yang akhirnya kita jadi bertiga tuh. Ya udah akhirnya bagi tugas, ada yang satu ngurusin untuk rekrutmen, yang satu ngurusin orderan, yang satu lagi ngurusin pengiriman. Jadinya gitu awal mulanya. Ya awalnya dari Sampai nama Kami Antar sendiri kebentuk. Wih, Kami Antar. Tapi kalau sebenarnya visi misinya apa sih bikin Kami Antar ini? Visi misinya sejak pas udah kita mulai komersil, sebenarnya pengen apa ya? Maksudnya kadang kan orang di mata masyarakat kan kurir tuh kayak gimana gitu kan. Dia sebenarnya intinya kayak pengen salah satunya meninggikan derajat kurir itu sendiri, terutama sepeda, ngasih lowongan pekerjaan, dan mengajak anak-anak muda yang maksudnya punya hobi, terus ya kan positif juga kan, maksudnya mereka juga bisa dapat uang tambahan dari sini. Yang pasti secara garis besar ya pengennya terus jadi wabah orang terus bersepeda, dan bisa suatu saat gede kan, berkembang juga. Kenapa Anda menggunakan diksi wabah aja? Sebenarnya kan itu suatu hal yang positif, Bung Ikin. Apa wabah? Mungkin maksudnya bukan wabah kali ya, tapi menjadi Iya benar. Gaya hidup sehat lah sama anak-anak muda sekarang. Kan bisa banyak opportunity juga, kayak buat event, entah bikin sesuatu yang bisa kerja sama beberapa brand-brand yang brand lokal juga lagi banyak banget gitu kan. Biasa, Bang. Bung Ikin, saya mau tanya, ada yang mau pakai jasa Kami Antar, gimana caranya, terus bayarnya gimana tuh biar bisa mesen tuh? Oh, untuk pemesanan. Untuk saat ini kayak Kami Antar sendiri masih manual ya, baru. Jadi lagi masih on progress untuk website sekarang. Untuk orderannya sekarang masih ada link di Instagram kita. Nanti di situ bisa diklik linknya dan akan direct ke dispatcher kita. Jadi ada form pemesanan. Pertama buka Instagram dulu ya. Iya. Nama IG-nya Mas, biar bisa mungkin orang-orang mau. Kami Antar Jakarta. Kami Antar JKT. Kami Antar JKT. Oke, teman-teman tuh lihat Instagramnya Kami Antar JKT. Jadi buka dulu Instagramnya, terus di situ ada link ya di bio-nya ya. Iya benar, di bio-nya ada link. Ada link, kemudian dipencet koneksi dengan WhatsApp. Iya, koneksi WhatsApp yang akan connect ke dispatcher kita. Nah, di WhatsApp itu berarti ada kayak semacam form yang perlu diisi. Seperti itu. Yes, benar. Benar banget. Dan sekarang kita juga udah bisa tracking rider sih, tapi masih dalam tahapan yang dari internal kita aja. Jadi si customer belum bisa tahu gitu. Tapi kita udah tahu kayak rider kita ada di mana posisinya kayak gitu. Oke. Emang kalau boleh tahu daerah yang sudah tercover itu di daerah mana aja sih sekarang? Seluruh Jakarta sih, Mas. Jakarta, dari Sabang. Iya. Sabang ada Sabang. Sabang mana nih? Sabang Jalan Jakpus. Sabang maksudnya. Oh, ada. Sabang. Kirain dari Sabang Aceh. Merauke, Tanah Abang sampai Muara Aceh, itu lengkap ya. Terus ada. Semuanya sudah ada tuh ya teman-temannya, ada di seluruh DKI ya, tercover.
Nah, itu Iya, mau order, ibaratnya kalau kita zaman sekarang kan orang-orang kalau mengirim barang biasanya pakai aplikasi, ada iya, yang pakai motor, gitu iya kan. banget. Itu kan jaraknya lebih jauh ya. Ini kalau misalkan sepeda nih ya, kurir pakai sepeda itu jaraknya paling jauh berapa kilo nih yang bisa dia. Eh, aku pribadi memang emang tadinya sih nggak ada batasan ya, cuman setelah kesini-kesini kan masing-masing kan beda-beda fisiknya, kayak aku sama riderku siapa gitu, beda kapasitas kapasitas kemampuan fisiknya dia segala macam kan beda, jadinya dibatasin di 20 kilometer. Karena memang sejauh ini relatif untuk 20 kilometer pun jarang gitu. Jadi lebih banyak kayak 13, paling jauh tuh 18 kilo. Kalaupun ada 20 kilometer itu paling satu atau dua. Itu kayak paling dari umpama dari daerah Blok M ke Bintaro sektor 9, Bintaro sektor 2 gitu-gitu. Kalau boleh tahu Bung, biasanya barang yang diantar itu seputar apa sih? Apakah barang-barang dokumen atau Ya, makanan? Oh, apa aja sih kadang nganter ya, basically memang fokusnya dari awal di healthy food ya. Jadi memang memang kan bisa dibilang cukup segmented juga nih dengan adanya kita gitu kan. Terus orang kadang kan ngelihatnya, wah emang bisa gitu pakai sepeda gitu kan. Jadi mitra corporate kami enter memang kebanyakan yang punya visi yang sama juga, kayak mereka pakai bahan-bahan organik kayak gitu-gitu. Tapi apa aja kita kirim, kadang invoice emang yang butuh cepet untuk ditandatanganin kayak gitu-gitu. Anything sih bisa karena sekarang rider-rider kami antar juga di provide sama rak depan, jadi dia bisa bawa barang sampai dimensi segini bisa juga. oke. Tapi kalau misalkan Baru-baru ini nganter tanaman malah. mahal nggak sih sebenarnya? Lebih mahal mana antara pakai motor atau pakai sepeda biaya antar? Untuk biayanya sendiri nggak mahal, dibilang mahal enggak ya. Maksudnya kalau untuk spesifik dengan apa namanya layanan online yang udah ada gitu yang berkendara motor, malah aku bilang relatif sama gitu, relatif sama gitu. Berarti kalau kita ngomongin masalah kecepatan itu tergantung jarak dan juga medan ya sebetulnya prediksi ya. Di medan Enggak tertentu. juga. Jadi ada spesialis ya, umpama aku pribadi aku kurang menguasai daerah Tangerang gitu. Berarti aku harus punya rider yang memang menguasai daerah Tangerang kayak gitu. Jadi ada spesifikasi khususnya juga, Mas. Memang yang diperuntukkan si rider ini punya cakupan wilayah di daerah tersebut kayak gitu. Aku biasa main di daerah pusat sama selatan. Nah, itu wilayah mainku misalkan, ya udah itu yang jadi pegangan kita. Nah, itu relatif kayak aku sendiri pribadi kayak jarak 10 kilometer dengan traffic yang padat ataupun kosong itu kayak 20 menit. 25 menit sih paling lama. Rata-rata kecepatan. Ya, Iya, rata-rata kecepatan. Karena kan beda berapa konstan lebih kecepatan. lebih enak juga kalau lampu merah gitu kan, kadang banyak berhentinya juga kan, sama aja kalau bentar kenceng bentar pelan. Tapi pada saat bersepeda, apakah tim dari kami antar ini mematuhi peraturan lalu lintas? Biasanya kan kalau sepeda kita tahu sendiri ya, lampu merah bukan motor ini. Gimana mengenai kepatuhan lalu lintas? Mematuhi. Paling kayak lebih kalau misalkan memang perlu banget untuk kayak misalkan posisinya ada di seberang jalan, ya udah paling kita lewat JPO, lebih yang kayak gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu ya, syaratnya apa sih kalau misalkan ada teman-teman kita yang pengen bergabung. Nah ini masih terbuka kan, terus kalau misalkan ada yang mau bergabung menjadi tim kami antar ini? Masih kebetulan baru ditutup sih, Mas. Kemarin udah rekrutmen lumayan banyak juga yang daftar, lagi ongoing trial juga. Sudah berapa orang total personil dari tim kami antar? Sekarang totalnya ada 30 sama yang baru. Ada 30 tim.
30 tim atau 30 personil? 30 personil, sorry. 30 personil. Luar biasa. 30 ya berarti sudah tersebar di Jakarta. Nah, kalau boleh tahu mereka itu yang menjadi tim kami antar, apakah sistemnya mereka sharing dari hasil itu, apakah mereka bulanan seperti karyawan? Kita sharing sih sebenarnya Mas. Kecuali memang yang maksudnya kan nggak selamanya mereka kan jadi apa ya maksudnya. Jadi ada jenjang karirnya juga di kami antar itu. Jadi memang yang udah nggak ngantar, nah mereka itu ada kayak tingkatannya seperti PIC, dispatcher yang emang keep in touch sama mitranya kita. Nah yang kayak gitu udah bulanan sih gitu. Nggak ada suatu hal pada saat mengantar kejadian unik atau kejadian kayak ya manis pahit lah di dalam mengantar ini? Banyak. Gitu. Boleh sharing nggak? Ada apa ya banyak ya kayak apa ya masalah sepeda hilang pernah gitu kayak daerah SCBD Sepedanya hilang, Bu. iya itu tahun berapa ya 2017 gitu kan ya maksudnya kan dulu namanya jadi aku nganter main apa parkirin aja gitu karena nggak ada parkiran sepeda kan jadi ya udah parkirin gembokin di pinggir jalan selesai manter ke dalam balik keluar loh kok sepedanya nggak ada gitu nyariin se SCBD tuh nyariin keliling ternyata ada di pos satpam jadi gembokku itu dirusak sama dia. Oh gitu. Iya. Pas satpam ya, mungkin apa parkirnya kali ya nggak bener kali parkirnya di lobi. Nggak ada parkiran sepeda juga gitu kadang kan di depan Electronic Cities itu seberangnya. Memang sebenarnya satu sisi suatu fakta belum semua perusahaan itu punya tempat parkir sepeda ya. Jadi Ya itu. sepeda mau parkir di mana? Parkir tempat mobil nggak bisa, tempat motor juga. Kayak Iya. Ada juga pengalaman lucu tuh disuruh bayar. Adalah di salah satu building di Jakarta di daerah Sudirman. Bayar parkir sepeda bayar. Artis. Itu satu-satunya gedung yang di Jakarta bayar. Mungkin sampai saat ini ya. apabila terjadi situasi cuaca hujan. Nah, Ya. begitu kami antar, apakah mereka pakai jas hujan, apa istirahat dulu berteduh apa? Untuk hujan sejauh ini tergantung intensitas. Kalau misalkan, jadi kebetulan kan memang tasnya rider-rider kita itu anti air ya, tapi bukan yang anti air yang waterproof, cuman water resistance. Jadi kayak cuman tahan 2-3 jaman. Jadi kalau memang intensitasnya gerimis, sedang gitu masih aman gitu dan paketnya juga memang aman gitu bahkan handphone mereka pun yang di pouch dipakai itu juga aman kalau yang udah deres banget biasanya melipir juga karena bahaya juga kan Mas kalau misalkan ini terlalu deres gitu ada nggak sih SOP misalkan yang menjadi apa ya yang menjadi ciri khas dari tim kami antar ini ya. Pelayanan seperti apa? Ciri khasnya biasanya aku selalu apa ya untuk mereka keep in touch secara personal jadi kadang kan maksudnya kurir kan cuma yang sekedar antar terima barang udah gitu aja kan kalau ini aku lebih kayak temen-temen buat kayak ada sedikit obrolan jadi ada kesan bahwa inget orang-orang tuh inget oh ini kami antar ya kayak gitu terus ada karena kan kita di SOP salah satunya untuk pengiriman ada foto juga kan nah jadi di situ ada komunikasi antara customer dengan rider kami antar itu sih yang menurutku unik gitu karena menurutku nggak semua bisa kayak gitu kita masih penasaran nih sebenarnya kalau misalnya jarak dekat lah ya anggap jarak 5 kilo nih kalau misalkan dokumen biayanya berapa sih yang harus konsumen bayar dan itu bayarnya cash atau harus transfer? Untuk jarak jadi kami antar tuh ada 2 jenis layanan ada yang rush itu 2 jam sampai yang satu lagi reguler someday nah yang rush ini
dia hitungannya 0 sampai 10 km. Jadi per kali 10 km sampai 11 kilo dan 20 kilo. Nah, itu harganya untuk yang 0 sampai 10 kilo itu, untuk yang rush itu 35.000. Untuk yang reguler itu 25.000. Nah, untuk pembayaran itu kita nerima transfer dan cash. Gitu. Jadi biasanya kita ngasih pilihan mau di transfer apa cash gitu. Tapi untuk sejak adanya PSBB ini semuanya transfer. Gitu. Jadi nggak ada kontak. Berarti semua pembayaran itu dilakukan di depan ya Mas ya Bung ya. Maksudnya kayak misalkan ada operator, terus operator yang ngasih harga, ngasih tarif sekian, kemudian konsumen bayar di depan, ditransfer gitu. Benar Bung, seperti itu Bung? Iya benar. Dan itu dibayarnya ketika kita sudah mempick up barang itu untuk menuju ke tempat tujuan yang diantar. Oke, setelah pick up jadinya. Nah ini sebenarnya kapan nih berikutnya ada perekrutan lagi nih untuk tim? Kapan ya? Ini lagi berusaha mencari mitra juga. Nah kalau misalnya mencari mitra, Tambahan. ada peluang dong. Iya banget. Karena banyak sekali para pesepeda juga yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Gitu. Banyak banget Mas, sebenarnya banyak banget. Cuman ya pengen banget juga nerimain semua. Cuman kadang kan ada kapasitasnya kan kita terbatas juga ya. Betul. Bung Ikin, saya mau tanya. Yes, Bung Dika. Ada banyak, sebenarnya nggak banyak juga sih, tapi ada beberapa lah. Kita tahu bahwa jasa pengantaran sepeda ini tidak hanya satu di Jakarta. Betul Bung Ikin, Anda punya saingan? Kenapa? Oh saya nggak ada. Jadi itu dulu, jadi kenapa aku bilang bukan saingan gini ya? Aku tuh jadi di Indonesia sendiri sebenarnya ada 30 kota kurir 30 sepeda. kota. Iya. 30 kota kami antar. Iya. Enggak, bukan kami antar. Mungkin company sepeda, company kurir sepeda. Itu di Indonesia ada 30 kota, ada sekitar 50 sampai 60 kurir. 60 company kurir. Company itu kan udah 350 tahun yang lalu ya. Iya, itu Belanda mah. Mungkin maksudnya company ya. Company iya, perusahaan. Habis tadi bilangnya company, saya kirain penjajah ya. Ada Belanda. Iya. 30 kota. Maksudnya ada sekitar 30. Iya, ada. Jadi perusahaan ya, yang bergerak sama ya, maksudnya gitu ya, di bidang yang sama. Iya, di bergerak sama. Seneng aja, maksudnya kayak itu menurutku bukan saingan sih. Mas? Oh beda. Beda. Karena kan aku based on community ya. Jadi ya akhirnya dari komunitas, ketemu teman-teman komunitas, ya akhirnya jadi sharing juga. Kadang gue mau ini dong, kayak gimana, gitu-gitu. Biasanya. Ya, berarti karena ngelihat peluang di kota mereka kan, ya bagus juga kan, buat kesempatan juga kan. Betul. Saya kagum sama Bung Ikin, karena Bung Ikin ini lahir dari. Sedangkan kalau kita sebagai orang awam ya Bang, kita itu lahir dari rahim ibu gitu. Oh, betul. Bukan rahim bapak. Kalau Bung Ikin lahir dari komunitas luar biasa. Rumah sakitnya di mana itu? Rumah sakit komunitas. Tenang aja mungkin santai di sini di acara Kalau Kabar. Iya. Pasti secara santai. Biasa jadi berawal dari komunitas akhirnya komunitas sepeda ya. Nah ini ada standarisasi nggak sih, harus sepeda yang tipikalnya apa? Apakah harus road bike? Apa sepeda lipat juga boleh? Nah, kalau spesifikasi sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, ini tergantung tipikal kotanya sendiri, kontur jalan kayak gitu-gitu. Jadi sama balik lagi ke si ridernya nyamannya pakai apa. Kalau aku memang pakai fiksi. Karena memang buat di urban, di kota urban, di perkotaan yang memang jalannya flat kan di Jakarta. Lah kalau aku pakai fiksi di Bogor sih kayaknya capek juga karena nanjak. Gitu. Jadi nggak ada spesifikasi khusus harus sepeda yang kayak gimana, senyamannya dia aja. Gitu. Karena kan kalau sepeda kan milik pribadi, Mas. Betul. Kalau sepedanya.
Kalau sepeda roda 4 pun boleh ya, yang di belakangnya Boleh ada dua selama digenjot. selama itu. Oke, luar biasa ya. Kalau tadi di video awal banyak ada aktivitas kayak antar terus dua gitu ya. Terus sepedanya kalau aku lihat kayak MTB ya Mas ya. Bener Iya, nggak? Banyaknya yang iya ada. pakainya MTB. Ada. Ada yang Sally juga sempat. Sepeda lipat ada juga ya. Ada. Artinya Seru sepeda tidak masalah, semua. yang penting itu adalah Enggak. punyaan pribadi masing-masing. Jangan sampai sepeda yang dipakai adalah sepeda izin. Bung Ikin, kita sekarang mau Yes, kasih kesempatan buat teman-teman yang mau tanya jawab dengan boleh dong. Ikin. Beliau adalah founder dari Kami Antar Jakarta. Silahkan, bagi ada yang mau bertanya, boleh raise hand, boleh nyalakan mikrofonnya. Yang mau bertanya boleh angkat tangan, raise hand, atau langsung nyalakan. Penanya pertama, Fatur Rahman. Silahkan, Bung Fatur Rahman. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya aja nih buat Bang Ikin. 2 pertanyaan boleh nggak? 2 pertanyaan boleh nggak tuh Bung Nika? Boleh ya, kok asal banyak singkat banget dan sih. jelas. Boleh, Ya. silahkan. Pertanyaannya. Boleh. Yang pertama nih, mau nanya, kalau buat kita nih orang-orang rumahan, saya ngerasanya tuh kalau kurir sepeda tuh bagi kita tuh masih awam banget. Kayak masih belum seterkenal itulah dibandingin kurir motor. Nah, gimana caranya Bang Ikin nih buat memperkenalkan kurir sepeda kepada orang-orang awam? Oke. Nah, ya itu yang pertama. Keren nih pertanyaannya nih. Ya. Yang kedua, saya juga pengen nanya, kalau yang kita nggak bisa pungkiri juga kalau di antara kurir sepeda tuh ada juga kurir yang pakai motor. Nah, dari Kami Antar ini, apa sih yang ditonjolin, apa sih keunggulannya yang bisa bersaing sama kurir motor gitu, biar kurir sepedanya itu bisa bersaing sama kurir motor gitu. Itu aja sih pertanyaannya 2. Makasih. Oke, thank you. Bagus nih pertanyaannya Mas Dik. Bung Fatur Rahman, karena Anda bertanya pertanyaan pertama, maka Anda mendapatkan merchandise dan gokil. nanti hadiahnya bisa diambil di kantor Velodrome ya. Tuh. Oke. Kapan lagi kan ke kantor Velodrome? Oke, silakan dijawab Bung Ikin. Oke, yang pertama menarik banget nih pertanyaannya Bung Dika. Tadi kan belum terkenal ya itu yang gua rasain sih sebenarnya. Maksudnya ya susah gampang ngebangun mindset orang Indonesia, ngerubah itu susah banget gitu. Karena dulu pun sengaja nganter ke gedung itu pakai helm. Kalau ditanya caranya kayak gimana, gue mungkin agak sedikit celeneh. Jadi gue nganter ke dalam gedung itu suka pakai helm. Kadang pun udah pakai helm sepeda aja ke dalam gedung, kita masih dibilangnya kurir motor. Gitu. Itu yang masih agak susah sih. Jadi sejauh ini yang coba kita lakuin adalah bikin movement, bikin event, terus untuk ngewabahin aja di pengirimannya sendiri. Nah, justru itu kayak rider Kami Antar yang memang membantu juga untuk mensosialisasikan ke customer kita bahwa kita dari Kami Antar Jakarta, kita kurir sepeda bukan kurir motor. Lebih yang kayak gitu sih. Memang agak slow banget, tapi dibanding aku tahun 2014-2015 sekarang ini udah agak better. Jauh agak better gitu. Pertanyaan kedua. Apa ya tadi pertanyaan kedua ya? Versus sepeda. Oh, kelebihannya. Iya. Kenapa? Kan istilahnya daripada kalau misalkan kita konsumen nih pikirnya ngapain sih sepeda, kan motor lebih cepat gitu. Kalau dibilang ramah lingkungan muluk-muluk nggak?
Enggak, jadi ya yang ditawarin kami antar itu lebih efisien, lebih personal ke teman-teman, ke mitranya kita. Dan layanan yang kita berikan adalah seperti apa ya namanya? Kalau dibilang cepat kan nggak cepat juga ya. Cuman memang kita menawarkan yang efisien dan lebih aman gitu. Jadi kayak sejauh ini bisa dibilang nggak tahu ngerti ini gimana ya, tapi dari awal kami antar jalan sampai sekarang sebagian besar masih sama kita karena memang kayak barang pecah alhamdulillah belum ada, barang hilang alhamdulillah belum ada. Terus yang kita bawa bentuknya seperti ini kotak gitu misal, sampai di tempat juga seperti itu. Lebih dari sisi yang kayak gitu-gitu sih. Karena menurutku kadang ya aku juga picky di bagian rekrutmen untuk masalah timing, terus si rider bisa ngatasin masalahnya di jalan kalau misalnya ada flat tire atau ada kendala apa. Nah, itu harus bisa. Dan kita punya emergency rider yang untuk backup. Kadang kalau motor bannya bocor kan udah nggak bisa, mereka harus berhenti. Kalau di sepeda ya aku ngasih solusi seperti itu. Jadi teman-teman rider kami antar juga cuma diberikan waktu paling lama 5 menit untuk bisa ngatasin trouble di jalan. Dan emergency rider tuh biasanya aku kayak lagi overload, aku udah keliling kemana aja. Jadi kalau ada yang trouble, aku udah harus siap backup gitu. Lebih dari Sampai situ sih sekarang mungkin ya, ya. Oke. Kenapa? Artinya berarti sebenarnya kalau kita pengen tahu nih sejauh mana pelanggan Anda, berapa customer yang sudah dimiliki sama kami antar Jakarta ini? Kan artinya kita Mitra yang ya. udah pakai jasa ini udah berapa orang sih sebenarnya, dan itu apakah dia repeater, apakah orang-orang barunya ada terus? Iya. Nah, kalau untuk ini sebenarnya untuk total pengiriman kami antar sudah mengirimkan paket sekitar 30.000 shipment sejak 2017. Jadi ya kurang lebih 30.000 shipment itu pengiriman, dan ada mitra yang bekerja sama dengan kita itu ada sebanyak 12 mitra. Untuk perhitungan. Oke, berapa omset Anda dalam tahun 2019? Rahasia. 2019. 2019. Omset. Omset apa nih? Ya artinya ya total ada yang transfer uang masuk ada berapa sih sebenarnya dalam setahun 2019? Tahun kemarin malah belum tutup buku kita. Ya udah 2018. 2018 ada sekitar nggak banyak sih Mas, masih 2 digit. Berapa nih? Masih 2 digit. Potensial kan? 2018 cukup alhamdulillah banyak ya, maksudnya itu bisa dibilang lagi tahun terbaik banget lah ya, waktu di 2018 karena kita dapat banyak ini juga pengiriman, terus bisa berangkat ke Eropa itu ikut kejuaraan kurir dunia. Wah, itu ikut juga. Iya. Jadi ada perlombaan event lomba kurir dunia di negara mana? Di Latvia. Itu negara mana itu? Eropa Timur, Rusia. Dia pecahannya Rusia. Oh, pecahannya Rusia. Oke. Oh, Uni Soviet, sorry. Nanti salah lagi. Ini lagi. Itu diundang berarti kami antar. Enggak. Daftar. Enggak diundang. Registrasi. Baik. Setelah itu berkompetisinya gimana? Adu balap kah? Sama apa? Ada Simulasi pengiriman. Jadi kayak kita belajar mobil untuk dapet SIM gitu. Kita harus kayak ada tugas ini, tugas itu, kayak gitu-gitu. Dan lucunya kayak setiap negara itu ternyata memang punya rulesnya mereka masing-masing. Jadi aku juga dapat ilmu banyak dari teman-teman yang udah jalan duluan gitu. Yang penyelenggara di sana itu dari kurir sepedanya itu dari tahun 89. Wah, 89 udah
Jauh banget. Udah lama kan? Iya, lama banget. Mungkin dulu 30. kurir istilahnya lover kali ya, yang suka lempar-lempar koran kali. Iya, masih yang gitu. Jadi mereka udah bener-bener expand. Jadi bukan cuma sepeda doang, ada motor, ada kargo. Waktu itu menang nggak kompetisinya? Untuk aku nggak masuk, Mas. Ya, ada 500 orang. Nah, jadi ada berapa quarter. Nah, di quarterku itu memang banyak langganan-langganan yang udah juara dunia, udah sering. Jadi kayak nervous juga, terus freeze kan, dingin karena 14 derajat di sana. Tapi dari jadi nggak cuma kategori simulasi pengiriman aja, ada kategori freestyle, kita dapat juara 1, alhamdulillah. Oke, ini ada yang komentar nih dari Mas Lukman Brick, katanya, butuh juru kabel nggak Bang? Boleh lah. Aneh aja. Boleh. Terus ini ada dari Bu Hani, wow, di Latvia keren banget. Gimana kisahnya simulasi pengiriman? Iya, simulasi pengiriman. Oke, kita ada pertanyaan lagi, Bung. Kita masuk ke pertanyaan berikut. Ini penanya berikutnya Bung Erik, silakan Bung Erik, boleh nyalakan mikrofonnya, unmute please. Halo malam. Mungkin kalau di tempatnya Bu, ini masih di Belanda, masih siang. Company soalnya beliau lahir di company. Di Indonesia masih malam ya. Oke, selamat. Bung Ikin di sini masih malam, Bung Ikin. Oke, lanjut Bung Erik, silakan. Kayaknya baru dengar juga sih ini untuk pengiriman pakai sepeda di Jakarta. Iya. Kayaknya konsep di luar ya, Bung ya. Iya, tapi pada awalnya justru nggak ngiblat keluar juga sih. Ya. Jadi aku cuman sepedaan macet di atas Sudirman Walks itu, terus ngelihat ke jalanan ke arah Senayan tuh waktu lagi dibangunin MRT. Udah lama banget juga, lagi mulai baru pembangunan, terus kayak ngelihat kayaknya ada peluang nih untuk jadiin duit gitu. Ngelihat dari situ aja, terus kayak ya karena kan teman-teman di komunitas ya udah waktu itu belum banyak yang kerja juga, terus kayak murid yuk gitu. Berawal dari situ malah. Ya udah sampai akhirnya kita jalan juga di event sepeda, terus ngambil pengiriman dari teman-teman yang punya bisnis. Sini gue ngirim deh, kayak gitu-gitu awalnya mulainya. Bung Erik, suara Anda kurang jelas, Bung Erik. Diulang lagi, Bung Erik. Halo. Ya. Silakan Bung Erik. Iya, kita terputus dengan Bung Erik, sayang sekali. Waduh. Ini suaranya Bung Erik gak kedengeran ya? Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya salah satu yang dimana tadi ketika Bung Ikin melihat situasi ketika MRT lagi dibangun, disitulah ada sebuah vision. Bener ya, Bung Ikin ya? Iya, karena ada beberapa kekecewaan juga sih, gitu. Ini adalah sebuah teori ekonomi yang beda, di mana orang biasanya berpikir di mana ada usaha di situ ada jalan. Lain, di mana ada jalan di situ ada usaha. Mantap banget. Mungkin pemikiran Anda sangat brilian sekali. Jadi memanfaatkan peluang jalan dan juga ada yang kosong. Anda berpikir sampai sejauh itu. Wah, ada usaha nih. Enggak, emang tukang jalan juga anaknya, Mas. Tadi pas sekarang tadi bilang tukang jalan itu maksudnya suka ke aspal. Iya, hobi kemana-mana gitu maksudnya. Hobi kemana? Iya, terus berarti itu termasuk lapangan ya, hobinya. Istilahnya kalau dalam bahasa Sunda itu PRB, paranas butuh. Tipikal orang yang nggak bertahan di rumah, hobinya jalan-jalan. Oke, tahan Bung. Mungkin tahan. Ada penanya berikutnya. Ini penanya berikutnya dari Ibu Hani Arno, Supervisor. Silakan Bu Hani, boleh lanjut.
Bu Hani, silakan Bu Hani. Luak wetok Halo, tanpa kembung. halo, Halo. aku Teh Hani. Halo Teh Hani. Niki, kamu keren deh. Aduh, Aku tuh terima kayak lihat kasih. film Rush itu, Premium Rush. Premium Rush, gila banget. Apalagi lu pakai sepeda fiksi ya. Iya, Nah, aku pakai fiksi. jadi udah dari tahun 2019 awal nih, akhir 2018, gue di kantor pakai teman-teman rider yang bisa ngepot-ngepot di jalan dan gila bisa menyalip-nyalip di antara kemacetan. Baru sama teman-teman West Bike Messenger sih. Iya. Teman-temanku juga. Oh gitu. Oh, good Iya. kalau gitu. Terus tiap mereka nganterin dokumen juga dari mana aja ke kantor, terus gue foto, terus gue videoin. Jadi itu tuh kayak apa ya? Gue nggak bisa sesepedaan kayak lo, tapi sangat mengapresiasi apa yang kalian lakukan. Terima Jadi, kasih. Keep spirit high. Yes. Terus yang lebih bikin gue kagum lagi, lo nemuin itu original, jadi genuine lo gitu. Bukan karena nonton film Premium Rush, bukan karena lo udah Aku baru tahunya pas aku baru tahu film itu. Oh gitu. Pas Iya. udah mulai melakukan ya. Iya, baru mulai nonton film itu. Jadi aku nonton film Premium Rush itu 2015. Aku mulai awal karir sendiri individunya buat ngurir 2014 Februari. Jadi Dika, gue ngusul Velo bikin kisah-kisah tentang mereka-mereka yang punya basis di sepeda, dan ini inspiring. Termasuk juga lihat peluangnya ini. Keren. Bikin buku. Sip. Siap. Thank you Niki ya. Terima kasih ya. Yuk. Terima kasih Tante. Sukses, sehat. Iya Deng, mendingan Tante Deng. Asik. Lu brondong. Bung Ikin, ada pertanyaan lagi dari netizen. Sebenarnya Bung Ikin ini statusnya single apa gimana nih? Waduh. Single, Mas. Apa yang Bung Ikin statusnya apa nih sebenarnya? Single, Mas. Oh, single. Okay. Single. Adalah pilihan. Kalau jomblo itu berarti ya pilih. Biarin jodohnya datang pada saatnya. Amin. Kita kembali ke laptop. Oke, Bung Ikin, mau tanya lagi nih. Di dalam keadaan seperti ini, ada nggak masih order? Apakah pasti ordernya omsetnya naik atau menurun? Kalau dibilang menurun, agak menurun, tapi nggak sedrastis pas awal banget PSBB, karena memang kan bisa dibilang 80% itu pengiriman Sudirman Tamrin kan, perkantoran. Nah, sejak PSBB terus work from home, jadi banyak orang-orang yang libur di kantor, jadi pengiriman relatif ke perumahan sama apartemen gitu. Tapi untuk ini sekarang udah mulai balik lagi, mulai agak stabil lagi, tapi belum balik ke seperti awal, tapi udah ada peningkatan sedikit yang tadi. Jadi banyak juga Mas mitra kita yang akhirnya nggak open apa sih namanya, open batch gitu, kayak untuk pemesanan untuk pengiriman lagi gitu. Tapi sejak kemarin udah mulai pada jalan lagi gitu. Bung Ikin, di sini kan banyak yang nonton ya, baik yang di YouTube maupun yang di Zoom. Kalau seandainya ide Anda ditiru oleh orang lain, ikhlas nggak? Ikhlas lah. Juga yang buat kayak gitu. Banyak. Apa gimana? Banyak Mas. Banyak. Aku malah seneng. Jadi karena gini, karena yang aku harap itu kayak aku belajar dari teman-teman di Swiss itu, kalau di Eropa itu memang kebanyakan mereka ada masing-masing divisinya, ada yang buat makanan, ada yang memang buat kayak semacam dokumen, khusus dokumen aja. Nah, mereka itu bisa kayak kita main bola, saling transfer. Jadi kalau kurir sepeda satunya
perusahaan ini kurang pemain gitu, nah minta sama perusahaan yang satunya kayak gitu. Jadi saling ngisi. Aku sih berharapnya gitu bisa berkolaborasi. Luar biasa. Memang standar ada tinggi banget. Standarnya kalau kita kan lihat Depok gitu ya, Bekasi gitu, Tangerang. Memang itu ada luar biasa. Memang lahir dari sebuah komunitas. Karena memang sempet kayak gitu. Jadi pernah ada pengiriman ke Bekasi. Aku kan nggak nerima ya ke Bekasi, tapi kayak nggak apa-apa deh gitu aja. Gue maunya lo yang nganter gitu kan. Pokoknya sampai Bekasi. Akhirnya kan ngontak kurir yang di Bekasi. Jadinya kita pakai estafet. Oh ternyata ini bisa gitu dengan kalau memang si customer-nya nggak keberatan dengan harganya gitu. Kenapa enggak? Iya kan? Tadi lupa berapa total customer Anda sampai saat ini? Itu udah dihitung dong, namanya ada siapa, bapak siapa. Gila, nggak hafal lah mas kalau. Ya maksudnya in total, hafal beberapa doang. Berapa total customer Anda yang apalagi yang loyal gitu, artinya langganan lah ya. Iya. Dari Iya perusahaan. 12 mitra itu. 12 mitra, 12 mitra artinya korporat. oh corporate yang 12, iya. Itu kontrak berarti. Iya, ada kayak apa healthy food, ada yang produk minuman, ada yang cuci sepatu, gitu. Memang aku kan fokusnya dulu di awal food and beverage kan, buat makanan. Karena nganter makanan itu nyenengin. Kenapa nyenengin? Kalau misalkan nganter makanan gak tumpah, nganter yang lain aman. Itu kuncinya. Wah, itu kuncinya. Luar biasa. Oke. Satu lagi mungkin ada lagi mau bertanya. Bung Hendro, ini Bung Hendro udah nyalain mic. Silakan Bung Hendro. Waduh, kepencet. Nganter perasaan bisa nggak? Waduh. Kita aja nungguin ini, aduh. Aduh. Berat, Mas. Gitu ya. Aduh. Kalau bisa saya Iya. kirim ke Kelapa Gading. Aduh, Kelapa Gading. Berarti ada sesuatu yang harus diantar ya. Mungkin kalau Yes. Bung Hendro ada pertanyaan lagi nggak untuk mungkin apa gitu yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Lanjut. Seru. Tadi sudah ada Bung Erik tadi yang sudah bertanya. Bung Erik jangan lupa ya, Anda juga dapat 1 buah merchandise yang bisa diambil di kantor Velojo. Oke, terakhir waktu kita sudah mepet. Mungkin ada closing statement. Apa sih yang bisa Anda simpulkan? Semua apalagi di sini teman-teman pengen punya penghasilan tambahan di saat masa ini dengan bersepeda. Terima kasih ada kesimpulan dan juga saran buat teman-teman. Bung, mungkin Yes. kesimpulannya apa yang Anda dapat simpulkan dan juga untuk apa ya, sekedar saran buat teman-teman yang ingin mempunyai penghasilan tambahan di masa ini. Intinya sih kalau aku ya, maksudnya tadinya sempat ya bingung juga mau ngapain gitu kan, terus ya coba untuk kreatif mungkin, terus gerak aja. Jangan menyerah sama keadaan. Karena kreatif menurutku nggak ada batasnya sih. Dan dari kreatif itu bisa ketemu orang-orang yang bisa punya opportunity buat jadi penghasilan. Ya mungkin bisa berkomunikasi lagi dengan teman-teman lama yang udah nggak ketemu teman-teman lama. Gitu sih. Kalau menurut aku ya. Intinya berarti kesimpulannya harus tetap bersilaturahmi sama teman-teman. Yes. Teman-teman, terus harus punya kreativitas. Jangan ragu ya, kita harus berkreatif. Yeah. Nggak usah malu, tabrak. Wah, luar biasa sekali. Mungkin ini sebenarnya
kita dibatasi oleh waktu. Jadi Iya nih. Oh iya, udah mau jam 9 ya. teman-teman banyak sekali yang ngechat ke saya, dan juga ini ada komentar-komentar di chat, kita bisa saya lihat ya Bang Kim, salam keren buat para rider keren. Terus juga ada treatment khusus kah untuk cari customernya, ada yang nanya juga seperti itu. Oh iya, banyak juga ya. Ada treatment khusus kah untuk cari customernya? Treatment khusus ada, dirawat Mas. Customer. Maksudnya apakah mungkin ngasih proposal ke perusahaan itu, atau maksudnya silaturahmi atau by apa gitu? Aku lebih sering datang terus, dan ya ketemu ngobrol, habis itu baru mungkin bisa ngobrolin proposal untuk nawarin jasa pengiriman kita gitu. Karena memang benar kayak yang tadi di pertanyaan di awal dibilang masalah apa namanya, belum banyak yang tahu, itu yang kadang agak susah buat nyampein pesannya. Jadi mesti ada pendekatan dulu. Bu Mikin, terima kasih banyak malam hari ini, dan teman-teman sekalian, luar biasa narasumber kita pada malam hari ini. Tentunya masih banyak yang dapat kita eksplor lagi lebih jauh tentang dunia sepeda. Kita akan berjumpa lagi pada Velo Apa Kabar edisi ketiga. Dan jangan lupa teman-teman sekalian bahwa acara ini disponsori oleh Velodrome, sepeda. Jadi teman-teman, Velodrome ini akan buka pada masa PSBB transisi hari Senin. Jadi kita sekarang sudah menyiapkan protokol. Oh, udah mulai buka? Ya, dan kita bedanya di PSBB transisi ini kita ada namanya mengisi buku tamu. Yang ditanya ada seperti misalnya ada jam kehadiran, jumlah rombongan, jumlah pulang, 6 nomor NIK. Nah itu kita semua kemas dalam bentuk digital. Jadi teman-teman bisa mengisi Google Form ketika datang ke Velodrome-nya. Setelah cek pengecekan suhu, masuk ke dalam, nanti ada beberapa kurir. Kita akan sebar, di situ ada QR code-nya, bisa aktivitas di sana. Dan Velodrome ada lapangan basket, ada volleyball, terus juga punya tempat outdoor yang sangat luas, cocok. Kurir. Dan juga indoornya siap-siap, karena kita akan sebentar lagi akan buka program bagi yang mau ikut kelas mendapatkan jadi master sepeda. Nanti ada kelasnya, kita akan itu langsung di yang menjadi the best track nomor 1 di Asia, Velodrome Jakarta. Luar biasa. Sekali lagi tetap sehat, jaga kesehatan selalu, stay health, tetap bersepeda, tapi jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Samikin, founder dari Kita Antar Jakarta, dan terima kasih kepada seluruh manajemen Jakpro yang sudah hadir, teman-teman, dan juga dari teman-teman komunitas yang sudah hadir juga di sini. Sampai jumpa di acara Velo Apa Kabar minggu depan. Akhir kata saya Bung Dika, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah, let's go. Yeah, 1, 2, 3, 4. Eeny, meeny, miny, mo. Hey, let's go. I'ma go paint the town, ride around with my friends, with my crew. That could be including you. Yeah, it's fun, yeah, it's nice. Day and night, riding by. Hey, hey kawan, hey, bersiaplah. Waktu kita pun telah tiba. Mari kita bersepeda. Mari kita cerahkan hari. Asyiknya bila bersepeda, berkeliling kota Jakarta. Ku kayu dengan sukacita, ku rasakan indah dunia bila ku pergi bersepeda bersama riang gembira. Senangnya hatiku saat bersepeda.
mengayuh sepedaku, oh tanpa sedikit pun ragu. Ku merasa hari ini indah dan kan cerahkan hariku. Asyiknya bila bersepeda berkeliling kota Jakarta, ku kayu dengan sukacita, ku rasakan indah dunia bila ku pergi bersepeda bersama riang gembira, senangnya hatiku saat bersepeda. Yeah, we gotta wake up early in the morning before the traffic jam is calling. We gotta wake up early in the morning before the traffic jam is calling. We gotta wake up early in the morning before the traffic jam is calling. We gotta wake up early in the morning before the traffic jam is calling. Oh asyiknya bersepeda kelilingi Jakarta, kayu dengan sukacita, ku rasakan indah dunia bila ku pergi bersepeda